Shalom saudaraku, marilah kita memulai renungan hari ini dengan memuji Tuhan dari nomor 492 ayat 1. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Firman Tuhan hari ini didasarkan pada surat Yohanes yang pertama pasal yang kelima ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sejarah gereja mula-mula kita mendapatkan informasi bahwa murid-murid Yesus, mereka sangat gigih melanjutkan gerakan Yesus, yaitu memberitakan Injil. Dan terbukti bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus semakin banyak dan semakin bertambah. Tetapi seiring dengan meluasnya gerakan Yesus, muncul juga gerakan-gerakan yang lain, yaitu gerakan yang menolak pemberitaan Injil. Gerakan itu dapat kita sebutkan sebagai gerakan antikristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan dari Rasul Yohanes di dalam renungan firman Tuhan hari ini hendak bertujuan untuk meneguhkan iman Kristen pada waktu itu. Karena menurut konteks sejarah pada waktu itu muncul gerakan-gerakan yang melawan pemberitaan Injil, di mana ketuhanan Yesus sering diperbincangkan, bahkan diperdebatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Yohanes menyebutkan dalam firman hari ini bahwa ada 3 peranan Yesus bagi kehidupan orang Kristen. Yang pertama, Yesus adalah pribadi penuntun kehidupan untuk membawa kita kepada kehidupan yang benar. Yang kedua, Yesus adalah Allah yang benar. Yesus bukan berada lebih rendah dari Tuhan Allah, melainkan sama dan setara. Dan yang ketiga, Yesus adalah sumber kehidupan yang kekal. Semua dasar pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, semuanya itu berdasarkan relasi dia dengan Yesus Kristus semenjak ia bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan semenjak ia menaruh iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya, apakah imanmu, iman kita hari ini sama dengan apa yang diimani oleh Rasul Yohanes? Semenjak ia beriman kepada Tuhan Yesus, dia merasakan bahwa ada berkat rohani yang diperolehnya di dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Nah, demikian juga firman ini menyapa kita, agar kita juga sama seperti Rasul Yohanes, semakin mengimani dan menyadari bahwa berkat rohani di dalam relasi kita dengan Tuhan Yesus menjadi pokok sukacita baru bagi kita. Tetaplah dan kuatlah
pada keyakinanmu hari ini, keyakinan kepada Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus kita akan dituntun kepada kehidupan yang benar. Yesus adalah Tuhan Allah kita. Dia juru selamat kita. Dia penuntun kehidupan kita. Oleh karena Yesus jugalah kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi tidak ada yang sia-sia kalau kita beriman, kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena sapaan firman-Mu pada hari ini yang meneguhkan keimanan kami. Semenjak kami mengenal Engkau dan beriman kepadamu, Engkau sudah menggaransi kehidupan yang kekal akan menjadi bagian kami. Itulah harta yang termulia. Itulah harta yang paling agung yang akan menjadi kepunyaan kami. Kami bersyukur untuk semua itu. Terima kasih, dengarlah doa kami. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu. Amin.